Aku mau siap. Ah. Ibu, aku takut, Bu. Woi, sini sini duduk semua. Woi, coba sini. Jangan lama banget. Kayak mana kepo. Sabar lama, baru masuk aja udah lupa. Hei, Biru. Minum sama aku yuk. Tuh, ada bangku kosong tuh. Kayaknya pas banget deh. Sorry lah, udah di sini aja. Ih, gak mau banget deh. Padahal kalau sama aku kan vibe-nya bakal langsung kayak couple goals gitu. Tuh kan, dia tuh emang sok ganteng banget. Tapi aku jadi suka banget. Di rumah makanya foto sama Senja. Ayo kita berjalan. Ah, ini Ai. Tahu gak sih? Senja tuh ya. Kayak mau di-airplane tau gak? Semua sinyal diputus. Si biru yang nangin aja tetap gak mau. Benar, tapi itu masih yang bikin kita jadi penasaran. Soalnya kan cewek-cewek pada deketin dia, tapi sebenarnya malah kayak gitu. Ya namanya juga cowok kan baru masuk pasti cari tantangan. Walaupun dapet mah bosan. Tahu gak sih? Lo tuh ya, yang si biru vibes-nya kayak paparazzi tau gak sih? Pantes aja si biru takut. Apaan sih, Ken? Ya wajar dong. Lagian namanya juga jatuh cinta. Lagian tuh ya, si Biru tuh paket lengkap banget. Mana ada sih cewek yang suka sama dia? Gitu. Tapi Biru, wow, dia adalah si Senja. Dia lebih pilih Birunya dari si Biru. Pokoknya, gue gak rela ini sama Senja. Gue harus cari cara gimana caranya biar si Biru balik nengok ke gue lagi. Hai, gue biru. Selamat pagi semuanya. Hadir semua ini teh. Kita akan bikin project itu tentang kepribadian psikolog. Projectnya di kelompok itu saya sudah bikin secara acak. Nah ini saya bacain ya. Kelompok 1 ada Tono, Nala, Esa. Kelompok 2 ada Senja, Lili, Biru. Kelompok 3-nya ada Farel, Reza, dan Claudia. Saya tuh masih ada urusan, jadi ya saya harus keluar dari kelas ini. Jadi harus jadwal sudah sesuai jadwal ya. Yeay, gue sekelompok sama Senja. Udah sekelompok nih. Jadi, apa kita mau ngerjain tugasnya? Gimana kalau kita ngerjain tugasnya hari ini aja? Pulang dari sini, karena gue free. Waduh, lebih cepat lebih baik juga. Besok aja, gue nggak bisa hari ini. Tapi gue besok bisa ya. Tentu gak bisa kalau besok ada lagi. Udah deh hari
Dengar aja di sini. Film baru tahu. Ya, sini. Iya, sebel. Kok sampai dia lagi sih? Seorang princess Claudia diginiin. Males deh. Bimo. Mau makan, tapi nanti. Gimana ya? Udah dari tadi perasaan. Ya Bimo, tadi lama keluar, tadi bisa sarapan dulu. Wah ya, nggak beli. Yuk, kita pergi dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang sedang di kelas, mohon maaf, berkata saudara yang boleh berkenan. Ada pengumuman yang berikut buat seluruhnya. Ya. Ada B yang selalu yang digunakan bahwa kalian dilarang yang terlibat dengan urusan-urusan yang apa namanya perempuan. Saya nggak peduli mau kedengeran tangga kayak kedengeran senja kayak kamu pikir saya peduli. Yang jelas kamu tuh harusnya sadar Ras, kalau kerjaan kamu itu tanggung jawab kamu. Saya udah capek kerja bantu tulang dari pagi siang sore malam. Terus ketika saya nyampe rumah yang saya lihat cuma berantakan lagi. Bisanya apa sih kamu? Ya Mas, maaf. Emang aku yang salah kok. Tapi kamu tolong tenang dulu Mas. Tenang, jangan sampai saya tendang kamu ya. Ah. Sejak. Lihat jam senja. Berapa ini? Baru pulang kamu jam segini. Dari mana aja? Aku dari kampus ya. Habis ada proyek kelompok. Kampus? Dari kampus kamu bilang. Kampus mana yang pulangin anaknya jam segini sejak? Oh, saya tahu. Kamu ke bawah pergaulan bebas dari luar kan? Senja
Senja jawab. Enggak ya, aku beneran dari kampus kok. Aku sama ini berusaha buat bikin ayah dan ibu bangga. Bangga? Senja, dengar ya. Selagi kamu masih dididik sama ibu kamu yang gak becus ini, dari mulut saya gak akan pernah keluar satu kata bangga pun buat kamu. Udah mas, cukup. Kamu diam. Dia tuh anak yang baik. Kamu diam. Dia kan bener-bener kampus. Dengar ya, kalau kamu bisa jadi ibu yang becus dan jadi istri yang becus, anak kita gak akan kayak gini, Ras. Ya, ayah jangan salahin ibu terus. Ibu sama ini itu berusaha buat aku, buat ayah juga kan. Ya, kenapa sih ayah selalu kayak gini? Sudah berani menjawab kamu, Senja. Sekali lagi kamu jawab saya seperti itu, akan saya buat hidup kamu hancur. Wah. Ada yang bisa saya lakuin di sini. Tiap hari sama aja. Ayah nggak pernah berubah. Ibu selalu disakitin. Sampai kapan aku hidup dalam ketakutan? Gue takut. Maaf ya kalau rumah gue selalu berisik. Iya, Li. Tahu gimana cara ngelakuinnya. Tapi makasih ya. Kebetulan banget kalian ada di sini. Lagi nggak ada kelas kan? Jadi gue lanjutin proyeknya. Ya, mau kenapa? Gue gak bakal. Anjay, ini beres juga. Kalau nilai kita bagus, semua gara-gara lo, Ja. Iya, lagian kali ini dekat lu sama Tuli juga. Baru kali ini, beneran mau kayak gini. Biasanya kan jawabannya kayak aku dekat. Ini banget. Apaan sih, Li? Udah deh. Oh, lebih cantik deh, Ja. Kalau senyum kayak gini. Apaan sih itu? Ya. Kalau mau pribadi gimana, Ja? Kemarin tuh nggak mau bareng, Ja. Ayolah. Udah boleh, Ru. Udah bentar. Ya. Kasih. Yuk. 1, 2, 3. Lihat deh. Oh, bagus kayak gini sih, Ja. Tapi ternyata bahagianya. Oh, sih kayak gini ya. Ya apaan sih, Li? Udah deh. Ja, kamu jarang banget mau kayak gini. Rasanya kita jadi lebih dekat deh. Udah, Ru.
saya bilang, ya ayah butuh bantuan ya. Ya, selama ini selalu ibu yang jadi korban ya. Mau sampai kapan ayah ngelakuin ini terus? Senja, asalkan kamu tahu ya, semua yang saya lakuin selama ini itu buat kita, buat kebaikan kamu dan ibu. Enggak ya, kita nggak pernah bahagia karena itu. Aku benci ayah. Ya, mau sampai kapan ibu terus disakitin sama ayah? Aku udah capek. Kalau ayah nggak akan berubah, lebih baik kita pergi dari rumah ini. Jaga ucapan kamu. Wajar kerja. Diam. Kamu diam. Saya udah capek sama semua ini. Senja. Ah! Ah! Ini kan, ini boneka yang kamu bangga-banggakan itu kan. Ya. Aku sampai gila. Ya. Sama boneka itu. Ya, ayah jangan. Ah! 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 Sekarang aku tahu kenapa aku nggak pernah merasa dicintai. Guys, jaga, udah 3 hari gak masuk. Biar jaga, udah 3 hari gak masuk. Besok bikin kamu bagian nih. Tunggu, kalian mau kemana? Ini urusan gua, lu nggak akan tahu. Kita langsung mulai ya materinya. Jadi ada yang bersih dulu. Belum pada siap. Oh, ini akan langsung saja.
Jangan. Bubur. Jadi, mau bubur anak bandel di kampung. Nongkrong, bolos, ribut. Tapi bukan tujuan kono. Tapi jujur kalau menurut bebek namanya pasti lucu. Beton bebek tonong. Ada aja kalian. Berhenti, jangan lanjut sama beneran. Kan mau, udah tuh lagi ngomong. Kamu tuh masa banget juga tuh ngomong kayak gitu. Di rumah aku nggak pernah benar-benar tenang. Aku sama ibu sering dikasarin sama ayah. Aku selalu diem. Kira kalau aku diem, ayah bakal berhenti. Tapi nyatanya enggak. Aku capek hidup dalam ketakutan. Ibu selalu jadi korban. Ya, apa yang kamu alami itu bukan salah kamu. Kekerasan lalu memperoleh hal yang serius. Kamu berhak untuk didengar dan dilindungi saja. Halo, Andi. Saya udah cek ya semua kerjaan kalian satu-satu. Dan di sini hasilnya apa? Kalian tuh bisa kerja gak sih? Hah? Omset perusahaan udah turun banyak banget ini Andi. Lama-lama kita bangkrut kalau kayak gini. Masih baru itu bukan alasan. Ya harusnya kamu seniornya lah yang bisa bimbing semuanya. Alasan terus. Capek saya Andi. Kalau gitu ya kamu harusnya inisiatif dong. Saya nggak terima alasan lagi ya. Nanti saya telepon lagi. Jangan sampai kamu bilang. Biasaan kamu. Makin kesini bukannya makin benar, malah tambah kacau. Usaha apa sih kamu Senja? Sampai jam segini baru pulang. Apa yang kamu hasilin dari pulang jam segini? Ya, selama ini aku selalu berusaha. Tapi ayah nggak pernah lihat. Usaha apa Senja? Jelaskan sama saya. Ayah emang nggak pernah lihat usahaku. Semua yang aku laluin selama ini, ayah nggak tahu kan. Waktu aku lagi ujian dan harus dirawat di rumah sakit, ayah nggak ada. Waktu aku jadi lulusan terbaik di SMA aku, ayah nggak datang. Bahkan waktu aku mau tes PTN dan pengen ketemu ayah, ayah enggak. Ayah bisa jelasin. Enggak ayah. Dan tahu ya, ayah kemana aja selama ini. Emang aku tahu kok. Ayah sibuk kan? Ayah sibuk, ayah kerja. Tapi gak pernah luangin waktu buat di rumah. Rumah itu harusnya jadi tempat pulang ya. Tapi yang ayah lakuin selama ini, ayah pulang kalau kerjaan ayah lagi bermasalah. Dan kamu jangan tahu Senja. Asalkan kamu tahu ya, semua yang saya lakuin ini buat kita Senja. Semuanya saya usahakan. Udah Mak, cukup. Jangan kayak gitu terus Bu Senja. Apa yang kita nggak punya? Kita punya semuanya. Iya, iya Senja punya semuanya. Senja punya trauma. Senja punya semua hal buruk yang harusnya dari orang yang harusnya lindungi Senja dari kecil.
dengan keras. Keluarga saya bisa utuh. Tapi ternyata saya salah. Senja, Ibu, kalian gak pernah salah. Saya yang salah. Tuhan, berikan hamba kesempatan sekali. Yang hamba minta hanya satu. Jadikan hamba sebagai pelindung untuk keluarga hamba, bukan menjadi monster yang hanya bisa melukai. Saya gagal. Keluarga saya sudah kacau sekarang. Saya kira dengan tegas, dengan keras, keluarga saya bisa utuh. Tapi ternyata semuanya hancur. Gak ada yang tersisa. Dan sekarang saya sadar. Ini semua salah saya. Menyadari kesalahan itu bukan kelemahan. Itu langkah pertama, langkah awal untuk memutus rantai itu, Pak. Tapi Mama bisa sendirian. Bapak harus pelan-pelan belajar memperbaiki. Kalau misalnya mereka mau berusaha sama Bapak. Tapi Bu, apa mereka, apa Senja, masih bisa mengurus seperti itu? Maaf, Pak. Tapi itu tuh waktu. Waktu untuk mereka sembuh, Pak. Tapi saya saran Bapak sebaiknya ya. Saya siap, Bu. Saya janji, saya akan ubah semuanya. Terima kasih. Baik ya. Ya. Dan juga kepada beban.
Ayah, tunggu ya. Aku udah maafin ayah kok. Tapi aku belum bisa sembuh. Aku belum bisa balik lagi ya. Aku sama ibu perlu waktu buat sembuh. Jadi jangan paksa aku ya ya. Ayah jadi baik-baik ya. Jangan sakit-sakit lagi. Aku sayang ayah. Drama yang baru saja kalian saksikan bukan sekedar cerita. Ini adalah cermin kecil dari kenyataan yang kadang masih terjadi di sekitar kita. Tentang seorang ayah yang seharusnya melindungi, tapi justrunya malah melukai. Tentang seorang ibu yang berusaha bertahan demi anaknya. Tentang anak yang hanya ingin merasakan kasih, bukan takut. Melalui drama ini, kami belajar bahwa kekerasan sekecil apapun tidak pernah menjadi tanda kasih sayang. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka di hati bisa menetap seumur hidup. Kami berharap dari cerita ini, kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai, lebih mendengar, dan lebih mencintai tanpa menyakiti. Karena keluarga seharusnya menjadi tempat pelindung, bukan tempat ketakutan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton dan mendukung. Semoga pesan yang kami sampaikan bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah sembuh dari kekerasan. Cinta sejati tidak pernah tumbuh dari kekerasan, tapi dari pengertian dan kasih sayang.